Kamu ada penyuluhan guys di rumah sakit Sudana Madiun. Oh, karena ini hari World Stroke Day guys di rumah sakit Sudana Madiun. Harnessing the emotional power of sport to be greater than stroke. 29 Oktober 2024. Kita ikutin dulu ya guys penyuluhan hari ini teman-teman. Aku video nonton kita santainya. Ini Bunda Alis guys. Ini menunggu pasien sekaligus dikasih tentang edukasi. Guys, ini kakakku yang paling cantik lagi prepare dulu. Nungguin belum mulai guys, lama banget nih. Adalah harnessing the emotional power of sport to be greater than stroke. Nah, artinya apa? Nanti tanya dokternya aja ya. Artinya apa? Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini nanti kita akan ditemani oleh ahli-ahli. Ahlinya ahli di bidang stroke, ada dokter spesialis saraf. Kemudian ada juga teman-teman dari unit stroke, ada teman-teman dari WK dan teman-teman dari rehab medik. Yang mau foto-foto dulu nanti dipersilahkan, dan Bapak Ibu jangan khawatir karena kita sudah menyediakan berbagai macam door prize menarik bagi Bapak Ibu nanti yang aktif, baik bertanya, menjawab, ataupun nanti kalau ada senam atau apa, nanti yang paling aktif bisa dapat door prize. Sudah siap untuk dapat door prize hari ini? Siap ya? Sudah siap untuk bersenang-senang hari ini, pagi ini? Siap. Sebelumnya, sebelum kita memulai acara, kita sambut terlebih dahulu ada Ketua KSM Saraf, Dr. Sri Mulyani, untuk memberikan sepatah kata pembukaan. Monggo dokter, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Lian, Dr. Eni, yang saya hormati seluruh staf RSUD Dr. Sudono serta Bapak Ibu. Terima kasih ya untuk kehadirannya di sini. Pagi ini kita akan memperingati Hari Stroke Sedunia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan hidayah dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara memperingati Hari Stroke Sedunia tahun 2024. Bapak Ibu, kita tahu ini bahwa stroke itu memiliki angka kecacatan dan angka kematian yang besar di dunia
dunia angka kematiannya nomor 2, sedangkan angka kecacatannya adalah nomor 3. Jadi tujuan kita untuk memperingati hari stroke ini adalah biar kita itu waspada dan waspada untuk adanya stroke ini. Kemudian bagi yang sudah terkena stroke, kita harus bangkit, kita harus memperbaiki diri, kita harus berlatih supaya kita bisa melawan stroke. Untuk tema stroke tahun 2024 ini adalah dengan kekuatan atau dengan olahraga kita akan bisa mengatasi stroke dengan untuk rehabilitasi dan juga untuk preventif. Jadi jangan malas bergerak ya Bapak Ibu, supaya kita tidak terkena stroke. Gitu ya. Kemudian pada kesempatan nanti Bapak Ibu kami akan sharing kepada panjenengan semua tentang apa itu stroke, kemudian bagaimana fisioterapinya dan bagaimana tata laksana gizinya. Nanti dicermati semuanya dan semoga kegiatan ini sangat bermanfaat buat panjenengan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Sri Mulyani atas waktunya. Tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Sri Mulyani. Bapak Ibu, supaya kegiatan kita ini jadi lebih bermakna, lebih barokah, mari kita mulai acara pagi hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Khotibin dari Naim. Monggo kepada Pak Khotib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan penyuluhan pada pagi hari ini atau PKRS pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan bahwa di rumah sakit kami menyediakan bimbingan rohani dari 5 agama. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha. Ini wujud kepedulian rumah sakit untuk menyampaikan hak-hak pasien beserta keluarga untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, Bapak sekalian bisa mengakses pelayanan ini dengan cara matur ke Bapak Ibu perawat yang ada di ruangan. Setelah itu, Bapak Ibu perawat yang ada di ruangan menelponkan kami dan kami akan datang atau mendatangi pasien dengan keluarga, dan di situ akan diberikan satu penyuluhan serta diajak untuk doa bersama supaya pasien beserta keluarga mendapatkan kebaikan lahir dan batin. Mungkin obat-obat yang sudah diberikan kepada Bapak sekalian perlu didorong dengan doa-doa. Bapak sekalian bisa mengakses layanan ini dengan cara tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan hati kita, memejamkan mata kita, menengadahkan tangan kita ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Dan saya akan berdoa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain silakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dengan hikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بشفائك ودواه بدوائك وعفاه من بلائك الكريم سم بكم عمي فهم لا يأكلون الغني المال والله الحميد إن شاء الله تعالى ببركة دعائه سبحان من استجب بجبروت الحق وقدرته فلا أين لا جد ولا ند سواه. Ya Allah, semua pasien yang ada di sini berikan kebaikan ya Allah. Angkatlah semua penyakitnya, berikan kesembuhan sehingga bisa bersatu lagi dengan keluarga yang bahagia. Apabila kami dalam keadaan bingung ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Apabila kami dalam keadaan sempit, maka luangkanlah kepada kami. Apabila kami dalam keadaan was-was, mantapkanlah dengan keimanan kami.
Apabila kami dalam keadaan takut, maka dampingilah kami ke jalan-jalan-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Demikian juga kami bersabar atas ujian-ujian yang Engkau berikan kepada kami. Rahmati kami, ampuni kami, dan belas kasihanilah kami, sehingga kami bisa menempuh kehidupan ini dengan sukses. Selamat dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Khotib atas doanya, semoga doa yang pagi ini kita lakukan bisa dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu. Dan untuk acara selanjutnya tadi katanya sudah siap bersenang-senang ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu kita mulai kegiatannya. Kelainan di pembuluh darah otak ya, secara garis besar seperti itu yang dia menyebabkan kelainan. Jadi keluhan di tubuh yang dikeluhkan pasien, kemudian ada tanda-tanda mungkin yang bisa dilihat oleh keluarganya. Nah, keluhan itu dia berlangsung lebih dari 24 jam. Ngaten nggih? Dan stroke itu terjadi karena tidak dapat pasokan darah yang membawa oksigen sehingga sel saraf itu mati. Sel saraf itu beda dengan sel tubuh yang lain ya. Misalnya tulang itu kalau patah, dia misalnya dibiarkan aja gitu, asalkan batasnya baik, dia bisa nyambung, sel-selnya bisa tumbuh lagi. Kalau sel saraf otak tidak demikian. Ya kalau sel sarafnya sudah mati ya sudah. Mungkin serabut-serabut saraf yang masih hidup saja yang nanti dia akan membantu gitu ya, mungkin serabutnya aja yang bisa tumbuh. Makanya pasien stroke itu ada yang bisa pulih tapi mungkin tidak 100% gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Dr. Sri bahwa stroke itu dia kasusnya banyak sekali ya, 12,2 juta kasus baru stroke, kasus baru ya ini per tahun ya. Itu artinya ada satu kasus tiap 3 detik ya. Kalau dari tahun 99 itu dikatakan bahwa dari 6 orang itu 1 orang kena stroke. Tapi tahun 2016 itu dia lebih banyak lagi, dia 1 dari 4 orang kena stroke. Dan lebih dari separuh stroke itu dia terjadi pada orang yang usianya kurang dari 70 tahun. Jadi makin kesini trennya yang kena stroke itu makin muda. Kadang ada umur 40 sudah kena stroke ya, umur 50 sudah kena stroke. Nanti kita slide berikutnya. Slide. Nah ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Sri bahwa penyebab utama kecacatan di seluruh dunia penyakit stroke ini, dan merupakan penyebab kematian kedua di seluruh dunia. Nah, tadi di slide sebelumnya disebutkan dari dibandingkan antara tahun 99 dengan tahun 2016. Jadi itu kan selisih 17 tahun. Ternyata selisih 17 tahun itu kejadian stroke meningkat 50% ya dalam tadinya 1 orang dalam 6 orang, sekarang tiap 4 orang itu 1 orang. Slide berikutnya. Nah, jenisnya secara garis besar dibagi ini. Ada stroke sumbatan,
ada stroke perdarahan. Kalau stroke sumbatan itu pembuluh darah otaknya tersumbat, ada gumpalan darah yang menyumbat sehingga sel sarafnya tidak dapat suplai makanan suplai oksigen sehingga sarafnya mati. Kalau stroke perdarahan itu misalnya ya yang terbanyak kasusnya karena mungkin punya penyakit hipertensi yang kemudian ada dinding pembuluh darahnya yang lemah, tensinya tiba-tiba naik terus dia pecah pembuluh darahnya sehingga menyebabkan perdarahan. Perdarahan ini karena kalau otak dewasa itu kan tempurungnya sudah nyatu ya, jadi dia kurang tertutup. Jadi begitu ada massa darah, tekanan di dalam tempurung otaknya bisa meningkat. Ya, jadi bisa tidak sadar gitu ya. Karena tekanan di dalam tempurung otaknya dia meningkat. Nah ini faktor resiko. Apa faktor resiko itu? Faktor resiko itu suatu kondisi kalau kita punya kondisi tersebut, maka kemungkinan untuk masuk itu lebih besar ya. Jadi faktor resikonya ini usia lebih dari 50 tahun, jenis kelaminnya pria. Jadi laki-laki itu lebih gampang masuk dibanding wanita secara penelitian ya, gitu ya. Kemudian ras kulit hitam, kemudian genetik dan riwayat keluarga. Riwayat ini ternyata penting setelah saya amati selama saya bertugas. Pasien itu yang dia kolesterol baik, tensi baik, yang merokok gitu ya, dia masih muda, itu masuk. Ternyata setelah digali dia ada riwayat keluarga. Jadi sekarang itu trennya sekarang setelah penelitian genetik makin berkembang, ternyata genetik itu sangat penting. Jadi orang-orang dengan riwayat keluarga, misalnya ada orang tuanya stroke, ya, ibunya ada keluarga lainnya, jadi dia daya hidupnya harus lebih sehat sejak usia muda, karena dia resikonya termasuk lebih besar. Kemudian riwayat stroke sebelumnya, stroke itu bisa kambuh ya, jadi makanya pasien stroke itu kan dibawa kontrol ini, karena biasanya kita memberi obat riwayat. Ya riwayatnya. menurunkan resiko kekambuhan, ya. Tapi bukan berarti kami obat itu pasti tidak kambuh ya, tapi membantu resiko kekambuhan, ya. Jadi kalau tidak minum obat itu dia resiko kekambuhannya lebih besar. Nah ini lancar resiko stroke yang lain ada obesitas, kemudian penyakit hipertensi, kadar gula darah yang tinggi, sakit diabetes, pola makan yang buruk, kolesterol LDL yang tinggi, gitu ya. LDL itu kolesterol yang jahat ya. Kemudian gangguan fungsi ginjal bisa kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang kuat, dan polusi udara. Apa saja standar dan gejala seperti ini yang perlu Bapak Ibu? Kalau tadi sifatnya pengetahuan ya, pengetahuan ini untuk membantu meningkatkan kewaspadaan kita. Ini yang perlu kita kenali. Jadi apa sih standar gejala seperti ini? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mudah-mudahan ya, misalnya ada temannya yang kita berinteraksi, kemudian kita melihat kok ini orang ini kok senyumnya tiba-tiba merong, ya wajahnya tiba-tiba merong gitu ya. Ini slogannya dikasihnya dengan segera di rumah sakit, senyum, ya senyumnya merong. Kemudian berat badannya melemah tiba-tiba gitu ya, seringnya separuh gitu ya. Seringnya kalau stroke di otak itu dia gejalanya separuh badannya ya. Jadi dia lemah separuh gitu ya, tiba-tiba berat, mungkin jalannya akan ngerem. Kemudian bicaranya kero, tidak jelas, bisa kero, bisa tidak jelas, bisa mencari kata-kata dia sulit, agak yang tolnya mungkin agak gitu ya. Kemudian nih rasa tegas atau kesemutan separuh badan, atau bisa dia rabun mata satu yang tidak. Jadi stroke itu terus dia pasti lumpuh anggota bagian separuh, dan itu tergantung dari lokasi otak yang terkena. Kalau dia kena pembuluh darah yang khusus mengurusi mata, dia bisa hanya berubah tiba-tiba buka satu mata. Nah itu juga harus sadar. Presanya bukan besok boleh buka, itu enggak, di bawahnya ada gitu ya, gitu ya. Karena itu termasuk perbuatan ya. Jadi jangan lupa misalnya
gurunya hari Senin aja periksanya enggak, nanti kita bawanya ke UGD karena itu satu pengobatan. Mungkin dikiranya stroke itu cuma lumpuh paru atau merah itu enggak. Jadi bukan tiba-tiba satu mata itu tidak bisa merupakan salah satu berat stroke. Nah, kemudian sampai kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian bisa gangguan fungsi keseimbangan seperti vertigo itu bisa merupakan stroke meskipun tidak hanya vertigo, biasanya dia ada gejala-gejala yang menyertai, tidak cuma vertigo saja, mungkin ada kesemutan di wajah dan ada pilonya gitu. Nah, minum gitu. Yang saya sampaikan itu adalah intinya ini, stroke adalah kegawatan. Jadi sebenarnya kalau menemui tanda dan gejala tadi yang kita curiga stroke karena dia adalah dibawanya ke UGD, gitu ya, ini dibawa darurat. Dan jangan menunda. Sampai gitu ya. Semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian atau kegagalan hormonal. Nah ini, jadi ada rentang waktu, karena kalau dia stroke yang sumbatan ya. Jadi begitu kita menemui keluhan stroke tadi pada anggota keluarga dan mungkin rekan kerja kita, ya, itu sebisa mungkin kurang dari 2 jam itu sudah sampai ke UGD. Apa ya? Nah ini kalau idealnya kalau di rumah sakit ya seperti ini, telepon ambulan langsung datang. Kalau di sini mungkin belum begitu itu ya. Nah soalnya makanya masyarakat itu harus dibangun kewaspadaannya. Jadi dalam kurang dari 2 jam itu harus sudah sampai di UGD, gitu ya. Karena apa? Karena kalau stroke sumbatan yang kurang dari 4,5 jam, dokter itu bisa memberikan terapi yang lebih agresif, ya. Yang ada obat itu yang dia fungsinya untuk menghancurkan sumbatan yang pembuluh darah itu sehingga tingkat kecepatan itu biar untuk kedepannya tidak terlalu berat. Tapi memang itu checklistnya memang agak banyak. Jadi kondisi tertentu yang harus ketat memang ya, yang diperbolehkan diberikan obat itu. Karena kita mempertimbangkan antara risiko dan manfaat pemberian obat juga. Jadi tugasnya adalah ditunggu wong loro kok terus hilang kabeh. Apa nih? Ditunggu wong loro kok terus enek kabeh. Nah, bagaimana mencegah stroke? Mencegah stroke itu ya kita harus mengenali faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Ada faktor resiko yang memang tidak bisa diubah, misalnya kayak keturunan gitu ya, ras, mungkin. Tapi kan laki-laki juga angka kejadian stroke yang lebih banyak itu kan kita tidak bisa mengubah ya. Tapi ada hal-hal yang bisa diubah. Nah ini kemana tuh? Nah ini mencegah stroke-nya ini. Cek kesehatan secara rutin. Ada orang yang merasa Bagaimana cara mencegah stroke? Cerdik, cek kesehatan, diet tapi ya ini tadi sebetulnya itu kan yang provokasi ya, yang dampaknya ya. Nah, yang ini gampang tekonya hilang. Biasa. Cerdik, cek kesehatan. Terus enyahkanlah asap rokok. Iya. Ayo cerdik. R. Apa mah R? rajin Rajin aktivitas, aktivitas. D. diet seimbang, Diet seimbang. istirahat cukup, Itu. ayo istirahat cukup. Iya. Kamu Mbok. iya Nes pikiran wis blank iki. Saya iso mikir. Tidak boleh besoknya menunggu poin saat buka itu tidak bisa ya. Segera dibawa ke UGD. Slide berikutnya. Yeah, thank you. spesialis neurologi Indonesia. Nanti tanya jawabnya setelah singkat materi.
Ya. Oke. Matur nuwun Ibu. Nata kok kari dhewe. Oke, silakan. Ada satu lagi yang tadi paling semangat waktu senam. Yang mana Mbak Siwi yang paling semangat pas senam? Oh, kalau semuanya dapat nanti panitia yang tombok Bapak Ibu. Karena semuanya semangat senam, kalau dibagi semua panitianya tombok, jadi kita ganti kategori. Gak apa ya. Yang ada yang di sini tanggal lahirnya 29 Oktober. Ada? Waduh, nggak ada ya. Nggak ada. 29 Oktober ada nggak? Wah, nggak ada ya. Sudah, berarti disimpan. Siap-siap nanti. Siapa tahu ada kategori-kategori lainnya, jadi jangan undur diri dulu. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua sudah siap. Ini ada dokter kita juga. Tadi sudah dokternya cantik, ini dokternya cantik juga dari Rehab Medik, Dokter Eni. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa ada di sini di tengah dalam kondisi sedih ya, karena ada saudaranya atau keluarganya yang dirawat di sini. Kita di sini belajar sedikit tentang rehabilitasi pada stroke ya. Untuk apa? Supaya setidaknya Bapak Ibu nanti tahu bagaimana kita ini bisa pulih dari stroke. Jadi jangan berkecil hati, oh saya sudah kena stroke pasti nggak bisa lagi seperti dulu, nggak bisa lagi saya bekerja, nggak bisa lagi saya jalan. Jadi pesimis ya, jadi rendah diri, malu, jalan saya kok seperti ini. Jadi tidak perlu takut ya, tidak perlu malu, tetap semangat sesuai tema daripada hari ini untuk peringatan Hari Stroke kita ya. Jadi kita akan sedikit sharing tentang rehabilitasi pasca stroke. Jadi rehabilitasi itu mungkin ibu-ibu apa sih rehabilitasi? Jadi rehabilitasi itu adalah suatu proses ya. Jadi suatu proses atau aktivitas yang akan ibu lalui dalam rangka untuk pemulihan ibu ke dalam status fungsional. Status fungsional itu apa? Fungsional itu berarti berfungsi sebagai kita manusia ya. Manusia itu apa? Bisa jalan sendiri, bisa aktivitas sehari-hari sendiri. Jadi makan tidak perlu dibantu, ke kamar mandi tidak perlu dibantu. Seperti itu. Jadi rehabilitasi ini adalah suatu proses di mana Bapak Ibu bisa pulih ke fungsi yang semula ya, sebagai manusia. Mungkin dalam keterbatasannya terutama pada pasien stroke. Tapi kita di sini nanti akan belajar saat-saat bagaimana sih kita itu yang paling tepat. Kita harus ayo semangat kita untuk pulih supaya dari stroke, supaya kita bisa berfungsi secara optimal gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Dokter Dian tadi bahwa ada gejala stroke itu adalah segera ya. Biasanya ada kelemahan. Kelemahannya biasanya di separuh ya, mungkin kanan atau kiri ya. Ya bisa pada dua-duanya tapi jarang. Jadi kelemahan kanan atau kelemahan kiri, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah ya. Ada kesulitan bicara, ada kesulitan menelan ya. Ada yang gangguan pada pola pikirnya, emosinya ya, secara tiba-tiba biasanya. Oke. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa fungsi tadi ya, jadi manusia kan kesulitan, orang stroke itu kesulitan berjalan, beraktivitas sehari-hari, merawat dirinya juga susah ya. Fungsi luhur ini tadi ya seperti berbicara ya, berhitung, berpikir dia kesulitan ya. Kesulitan menelan, sebelumnya belum menelan nggak apa-apa kok gak bisa menelan ya ini ya, langsung muntah seperti itu.
Kemudian kok ada kesulitan buang air kecil dan buang air besar secara tiba-tiba. Seperti itu ya. Nah, tujuan rehab tadi apa yang sedikit saya bicarakan tadi, yaitu supaya kita dapat berfungsi ya. Dengan apa yang ada kita bisa optimal, jadi bisa berjalan walaupun pakai tongkat tapi bisa berjalan sendiri ya. Bisa ke kamar mandi sendiri, tangannya bisa berfungsi. Kalau yang kanan namanya ada kelemahan yang kanan, bisa mencoba pakai tangan kirinya ya. Kalau sini sudah bisa, mungkin dibantu, oh yang ini kurang, genggamnya kurang, nanti di sendoknya dimodifikasi, tapi bisa makan sendiri ya, kayak gitu ya. Jadi rehab ini paling baik bagaimana? Jadi untuk rehabilitasi pasca stroke ini ada step-stepnya. Jadi di fase akut, seperti pasien-pasien yang kita rawat di ruang unit stroke atau yang ada di ruang perawatan yang sudah lebih di Wijaya Kusuma ini adalah di fase akut. Fase akut itu kalau yang di unit stroke itu berarti kita istirahat dulu, bed rest dulu. Boleh menggerakkan, tapi kita bed rest. Duduknya bertahap. Jadi biasanya nanti terapis kita akan datang ke situ untuk, oh ya hari ini sudah karena kondisinya sudah baik, tensinya terkontrol, kelemahannya tidak memberat, oh kita sudah boleh latihan duduk. Jadi ada stepnya. Jadi di fase akut ini kita nanti dipandu oleh terapisnya, sama saya biasanya dokter rehab sama terapisnya juga ya. Kira-kira fase akut itu sampai 2 minggu, jadi kita bertahap akan melakukannya. Kemudian subakut itu setelah 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kita sudah mulai latihan, tapi sesuai dengan kemampuannya. Karena biasanya kan pasien-pasien masih pulang dari rumah sakit, kondisinya belum pulih betul. Jadi kita latihan secara bertahap sesuai kemampuan. Golden periodnya kapan? Kita punya waktu itu 6 bulan. Jadi waktu terbaik untuk pemulihan stroke, untuk mengikuti program rehab itu sampai 6 bulan. Jadi kalau ada teman atau keluarganya yang sakit stroke, maka dimotivasi, Bu, ayo kita segera rehab supaya dalam 6 bulan itu tercapai kemampuan fungsional terbaiknya ya. Jadi supaya dia 6 bulan ini bisa mandiri ya, bisa jalan, bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sendiri. Jadi 6 bulan ini kita kejar sama dokter, terapisnya dan pasien semangat untuk mengejar supaya bisa ke fungsi yang optimal ya, yang terbaik yang dia bisa ya. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dalam rehabilitasi itu di fase akut kita mungkin posisikan ya, bagaimana dalam posisi berbaring, duduk dan berdiri. Tapi di fase akut kita mungkin di fase sampai dulu duduk ya, berdirinya nanti secara bertahap ya. Ya, ini sedikit ya saya sampaikan. Ini untuk pasien yang lemah di sisi kiri ya. Jadi waktu duduk kita kasih bantal di sisi yang lemah ya, tangannya. Kemudian kalau berbaring dia miring ke sisi yang tidak lemah, maka sisi yang sakit kita kasih bantal juga. Jadi supaya tidak langsung mengenai bed. Sama juga waktu dia miring ke sana supaya tidak tertindih kita juga kasih bantal ya. Sama yang terakhir itu gambarnya ketika dia duduk bersandar, kita tetap kasih supaya tidak jatuh ya, jadi positioning. Jadi nanti di Polirehab Medik kita punya staf yang lengkap, insya Allah ya. Kami ada, saya Dr. Eni yang ada di sana yang akan memberikan program terapi. Nanti terapis kita ada, kalau kesulitan berjalan dan sebagainya ada fisioterapis ya. Yang kedua kalau ada yang gangguan berbicara, gangguan menelan, kita punya terapis untuk bicara dan menelan ya. Terus okupasi terapi yang akan membantu nanti juga dalam aktivitas sehari-hari supaya bagaimana memakai baju sendiri ya, bagaimana makan sendiri ya, seperti itu ya. Dan kalau memerlukan alat bantu kita juga ada tenaga ortosis pertusana. Jadi di rumah sakit ini untuk program rehabnya pasca stroke kita sudah insya Allah kita lengkap ya.
Jadi mari berlomba-lomba ya Bapak, 6 bulan pertama kita kejar supaya mencapai status fungsi yang terbaik, oke? Ya, kita harus bersama-sama untuk pasien stroke. Jadi kita bantu bersama-sama supaya dia mencapai fungsi yang optimal. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Nanti mungkin dalam ada yang kurang jelas, mungkin nanti kita bantu untuk perjelas di pertanyaan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Dokter Eni. Matur nuwun dokter. Sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, sebenarnya terima kasih atas kehadiran Dokter Dwi Mardiati selaku Wakil Direktur di RSUD Dr. Sudono yang sudah bersedia rawuh pada kegiatan kami kali ini. Matur nuwun dokter. Untuk selanjutnya, sekarang giliran saya. Nah, kalau tadi dua dokter cantik sudah menjelaskan mengenai penyakit dan rehabilitasinya, maka saya giliran tentang makanannya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan diet untuk penyakit stroke itu adalah pengaturan diet sesuai dengan fase penyakit stroke. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya, ada fase-fasenya. Maka untuk diet penyakit stroke nanti disesuaikan dengan fasenya, ya, tidak sama tergantung dari fasenya. Selanjutnya memberikan makanan yang sesuai dengan kondisi pasien, membantu memperbaiki keadaan stroke. Misalnya biasanya nafsu makan kurang, gangguan menelan, ya. Jadi makanan yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan pasien dalam menelan makanan. Tidak sama ya Bu ya, antara penyakit si A dengan si B dengan si C itu bentuk makanannya tidak sama, ya. Selanjutnya memberikan syarat dietnya itu cukup energi, tidak perlu banyak-banyak makannya Bu ya. Yang penting ada yang masuk ya setiap hari. Jangan memaksa pasien untuk harus menghabiskan makanan, ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Jadi pada waktu beliau makan sedikit nanti agak lama sedikit lagi, gitu ya. Selanjutnya rendah kolesterol. Ya, jadi makanan nanti rendah kolesterol. Kemudian natrium. Jadi natrium itu apa? Natrium itu zat yang mencetus timbulnya hipertensi. Jadi maka biasanya banyak terdapat pada garam dan penyedap masakan. Jadi bagi penderita stroke, pemakaian garam dibatasi. Yang kedua, tidak boleh pakai penyedap masakan jenis apapun, merek apapun, ya. Selanjutnya cairan, ya, karena kadang-kadang ada buka, itu disebabkan karena cairannya tidak bisa keluar. Oleh karena itu cairan yang masuk dibatasi. Oleh karena itu kadang-kadang dari dokternya sudah ditetapkan si A ini minumnya hanya sekian, ya. Itu bukan karena gizi tidak mau ngasih minum, tapi memang dibatasi oleh dokternya, ya. Selanjutnya jenis diet stroke ada beberapa. Ada yang pertama, pada waktu belum kondisi tidak memungkinkan itu biasanya cair lewat sonde itu ya Bu ya, ada yang lewat itu. Kemudian yang kedua itu makanan saring, jadi makanannya itu halus sekali, ya. Kemudian yang ketiga makanan lunak itu bubur, ya, jadi setiap tahapan dalam kondisi pasien itu pemberian makannya juga berbeda. Selanjutnya, nah ini makanan yang dianjurkan. Jadi buah-buahan, ya, terutama buah-buahan yang banyak airnya. Misalnya di sini bimbing, jambu, semangka, melon, itu banyak airnya, bagus untuk penderita stroke. Ya. Kemudian sayur-sayuran, semua sayur-sayuran itu bagus, terutama sayur-sayuran yang hijau daunnya, warnanya cerah-cerah, ya, itu. Ini juga dianjurkan kacang-kacangan, ya. Maksudnya kacang-kacangan itu bukan kacang ya, tapi kacang beneran, ya. Tuh, jadi kacang itu bukan berlemak yang jahat, tapi lemak yang bagus atau baik. Jadi boleh
Asalkan bagi penderita yang asam uratnya tinggi, nggak boleh banyak-banyak, ya. Nah ini serat itu ada pada sayuran dan buah-buahan. Jadi itu tadi sudah dijelaskan, yang dianjurkan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini sayur-sayuran yang tinggi serat ya, kacang panjang, kangkung, kemudian buah itu buah semangka dan pisang, ya. Nah, dari jenis-jenis makanan, bahan makanan ya dari lauk hewani yang paling bagus untuk penderita stroke adalah ikan. Karena apa? Kadar kolesterolnya itu paling rendah dan bisa dikatakan bebas dari kolesterol. Oleh karena itu, bagi penderita stroke atau keluarga yang punya penderita diberikan saja ikan, semua ikan ya, kecuali kayak seperti udang, kepiting itu enggak boleh karena kolesterolnya tinggi. Nah ini makanan yang dihindari ya, enak-enak ya semua yang dihindari ya, roti ya, terus makanan yang fast food itu ya, yang cepat siap saji itu kurang bagus untuk penderita stroke. Nah, untuk pasien, kenapa sih pasien stroke itu yang gangguan menelan itu diberikan makanan yang seperti ini supaya tidak terjadi tersedak. Nah, kadang-kadang itu kan karena kesulitan menelan, kemungkinan kalau diberi cair itu tersedak. Oleh karena itu makanan yang diberikan berupa kayak pura, makanan saring, jadi yang lihat-lihat gitu, kental-kental, ya kaldunya juga harus kental supaya nggak timbul atau terjadi tersedak, ya. Nah ini adalah pemberian makan itu berdasarkan kemampuan. Jadi awalnya itu cair, kemudian pura atau sumsum tadi ya, saring, kemudian lanjut cincang, kemudian bisa digigit, dan yang terakhir biasa, ya. Jadi ada tingkatannya. Demikian juga minuman, awalnya itu kalau dari sini nih, kental dulu, cukup kental, sedikit kental, agak kental, kemudian yang terakhir adalah cair untuk menghindari, jadi kebalikan antara makanan dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nggih, matur nuwun. Materinya Bun Nur. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah